dan bahagia, Ibu Bapak guru hebat dan praktisi pendidikan, dimanapun Anda berada. Kali ini, Ibu Bapak akan melihat contoh situasi pembelajaran di sebuah kelas tingkat sekolah dasar yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita saksikan bersama-sama. Organ tubuh manusia. Minggu ini, Pak Kasim ingin mengajar sebuah materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri. 1. Murid dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia. Kedua, murid dapat membuat model dan menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia. Sebelum pembelajaran dilakukan, biasanya saya akan melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang akan saya capai pada hari itu. Setelah itu, saya melihat data atau informasi terkait murid-murid saya untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Kasim mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang disiapkan diantaranya adalah sebuah poster, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, artikel sederhana, mengunduh sebuah video singkat yang sesuai dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami, membuat kartu-kartu pertanyaan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Sumber belajar yang beragam ini tentunya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, atau dengan kata lain mengimplementasikan diferensiasi konten. Setelah semua sumber materi yang beragam disiapkan, saya mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku atau artikel dan lain sebagainya, mengamati poster, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Waalaikumsalam. Baik, Pak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Saya, Pak. Di awal pembelajaran, Pak Kasim memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya-jawab dan contoh-contoh, Pak Kasim memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Pak Kasim meminta murid-murid bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Kasim telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Teks yang dibaca tiap kelompok sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Selama proses murid melakukan kegiatan, saya mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid. Saya mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih.
Saya juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, saya perhatikan dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan saya berikan pada murid atau berdiferensiasi proses. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Organ pencernaan antara lain meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, anus. Sekarang silakan membuat model yang menunjukkan sistem kerja pencernaan manusia secara mandiri. Selama proses murid-murid membuat model sistem pencernaan, Pak Kasim berkeliling melihat pekerjaan murid untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid. Di akhir pembelajaran, saya melakukan kegiatan refleksi, di mana refleksi tersebut digunakan untuk mengapresiasi murid, untuk mengetahui atau menilai sejauh mana pemahaman murid tentang topik yang sedang dipelajari, untuk mengetahui bagaimana perasaan murid-murid ketika melakukan proses pembelajaran. Agdas, Senang, Pak. Arjuna, Senang, Pak. dan tentunya semua ini dapat menjadi informasi bagi saya untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian video singkat salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi di jenjang sekolah dasar. Tetap semangat, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia.